Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah, ini apa ya, kalau saya bilang ini omong kosong. Kalau kamu mau sukses, tapi kalau kamu masih punya 5 mental ini, apa aja setelah yang satu ini? Siapa sih yang nggak mau sukses? Apalagi sukses di usia muda. Itu menjadi suatu keinginan atau cita-cita banyak anak muda di Indonesia. Yes, saya setuju. Banyak anak muda yang hari ini mungkin cari di YouTube, Pak, gimana tips supaya jadi sukses? Pak, gimana supaya saya bisa jadi orang yang lebih bermanfaat? Pak, saya gimana supaya jadi orang kaya? Pak, gimana saya supaya bisa membanggakan orang tua saya? Yes, itu pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang sering ditanyakan, dan saya yakin ini pertanyaan yang bisa mengawali kesuksesan Anda. Tapi jawabannya, saya tuh ingin menjawab dengan satu jawaban yang coba kita kita pikirkan, kita coba renungkan. Ada 5 mental ini yang seringkali menghambat kesuksesan kita, gitu ya. Kita omong kosong lah, kita bicara tentang sukses. Kalau kita masih punya 5 mental ini, lah itu apa aja teman-teman? Supaya kita bisa menghindari, supaya kita bisa punya mental yang lebih bagus ya, punya mental yang lebih baik sebagai calon anak muda atau calon orang sukses ya. Oke, yang pertama teman-teman, yaitu namanya mental lemah atau kalau kita sebut mental pecundang. Ini seperti kalau kita lagi bertanding itu udah kalah sebelum bertanding, ya kan? Jadi kalau mau jualan contohnya, Pak saya ini takut Pak ngomong sama orang, Pak saya ini takut kalau jualan sama orang. Ya belum mau jualan ke orang, atau mungkin mau buka toko, atau mungkin mau buka lapak di marketplace, ya kan, jualan di sosial media contohnya, udah overthinking. Ya, overthinkingnya kebanyakan. Nanti kalau nggak laku gimana Pak? Nanti kalau saya nawarin teman saya secara langsung saya ditolak gimana Pak? Nanti kalau saya diajak teman saya gimana Pak? Pak nanti kalau dan lain-lain teman-teman. Jadi kalau dikasih satu solusi, dia ini bisa muncul banyak jawaban yang membenarkan dirinya gitu ya. Banyak jawaban yang menjadi sebuah dalih, sebuah alasan untuk dia tidak melakukan hal itu. Ya, apapun itu, dia mau disuruh jualan, mau disuruh memulai suatu usaha, atau mungkin memulai suatu kebiasaan yang lebih baik, dia punya ribuan alasan untuk dia bisa membenarkan cara berpikirnya dia. Ya kan? Ini saya sebut mental lemah atau mental pecundang. Yang kedua teman-teman, yaitu mental peminta. Nah, mental peminta ini paling banyak dijumpai. Saya kalau lihat di kolom chat, saya lihat di Instagram gitu ya, Pak, ada nggak Pak ya coaching secara gratis ya Pak ya? Atau mungkin Pak saya mau minta dong uang Pak supaya saya ini bisa menyekolahkan anak saya, atau mungkin Pak saya ini tolong dibantu dong Pak, minta uang dong, dan lain-lain. Ya saya nggak menyalahkan kalau Anda mungkin punya keadaan yang membuat Anda mendesak untuk harus seperti itu, ya kan. Tetapi pertanyaan saya satu gitu loh, Anda sudah berusaha belum? Kita sudah berusaha belum? Nah kalau kita belum berusaha tapi kita cuma tolong dong, ya kan, sedikit-sedikit, itu kita nggak pernah bertanggung jawab atas diri kita atau kehidupan kita. Kita ini seringkali bukan orang sukses itu mental pemberi teman. Ya, orang sukses itu mental pemberi, dia bukan mental peminta. Dia malah kalau bisa memberikan. Dan saya di sini ngomong memberi itu nggak harus jadi kaya dulu, nggak harus jadi orang sukses dulu, nggak harus jadi orang yang mungkin berlebihan dulu. Anda memberi bisa banyak hal, memberi waktu kepada orang lain, Anda bisa memberi tenaga, bantuan tenaga untuk orang lain, Anda bisa memberikan pemikiran orang lain, ya kan, Anda bisa memberikan waktu, ya kan, banyak sekali. Anda bisa memberikan pengetahuan yang Anda miliki. Jadi ini bukan masalah Anda punya uang atau enggak. Ya, mental ini dari awal udah punya dulu. Kalau memang suka mentalnya berbagi, apapun itu, mungkin keadaan Anda hari ini mungkin lagi berkekurangan atau berkelebihan, no problem, nggak masalah. Karena apa? Karena Anda punya mental memberi. Dan bahkan kalau Anda diberkahi lebih, diberi rezeki yang lebih untuk dari Yang Maha Kuasa, ya kan, Anda bahkan bisa berbagi lebih karena Anda sudah punya mentalnya dari awal. Jadi menurut saya coba kita evaluasi ulang gitu. Apakah saya ini menunggu harus kaya dulu baru memberi Pak, atau mungkin saya ini mental saya ini sukanya cuma minta-minta Pak. Ya itu coba kita dievaluasi teman-teman. Oke. Mental yang ketiga teman-teman, yaitu mental shortcut, mental jalan pintas. Ini sebetulnya paling
ya saya paling apa ya, jengkel gitu kalau lihat orang itu mintanya dikasih keuntungan sekian, ngomongnya wah kecil sekali ya kan. Nanti kita coba dulu 1 bulan 2 bulan, kalau kerjanya bagus kita berikan bonus dan kok kecil sekali ya, kok lama sekali. Saya ingin dapat keuntungan instan Pak, saya ingin dapat cepat dapat uangnya ya kan. Buat apa sekarang kita nih lama-lama gitu kan. Ini saya sering sebutkan teman-teman bahwa ya keberhasilan yang cepat atau keberhasilan yang instan itu hanya menumbuhkan ego gitu ya. Sedangkan kalau keberhasilan yang berproses, keberhasilan yang tanda kutip kita sebut lambat gitu ya, itu bisa menghasilkan daya uji gitu ya, bisa menghasilkan daya tahan ya, itu bisa menghasilkan ketekunan di situ. Nah ini banyak sekali orang tuh yang nggak tekun gitu loh. Sekarang ini banyak anak muda termasuk ya kan, mungkin termasuk awalnya saya juga. Saya awalnya cuma pingin ya sudah, saya pingin jadi orang sukses, saya pingin cepat, saya pingin punya banyak uang dengan cara apapun dilakukan gitu kan, instan, pinginnya jalur pintas. Nah sedangkan jalur pintas itu menghalalkan segala cara misalnya gitu. Nah itu menjadi satu hal yang menjadi satu hal yang buat apa kita ini jadi orang yang sukses kelihatan di luar, tapi dalamnya ini kita ada rusaknya, ada boroknya gitu loh ya kan. Sedangkan kalau kita mau berhasil ini harus berhasil di luar dalamnya ya kan, betul nggak? Kita harus jadi orang yang berhasil tuh memang dari sikapnya dan dari hatinya. Kalau hari ini kita cuma pinginnya instan dan lain-lain, nah coba kita pikirkan teman-teman, apakah selama ini kita cuma pingin ya keuntungan yang banyak secara langsung cepat tanpa perlu ada proses? Nah itu pilihan di tangan Anda. Sedangkan kalau kita berproses itu pasti ada langkah-langkahnya, stepnya, anak tangganya yang kita naiki, dan kita bisa bersyukur melalui perjalanan sukses tadi. Yang keempat teman-teman, ini mental yang harus dihindari juga, yaitu mental gratisan. Nah ini Pak, saya pengen ikut seminar Pak, gratis ya Pak ya. Dapat ilmu aja mau gratis gitu kan. Terus mau beli buku Pak, wah buku yang gratisan aja Pak, ada nggak buku yang gratisan? Padahal Anda tahu nggak, beli buku misalnya, kita beli buku tuh beli pengalamannya orang itu mungkin dia rugi ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Kita beli mungkin cuma buku ratusan ribu ya, dia tuh yang menjalani, yang menulis buku mungkin dia udah rugi miliaran rupiah, tapi kita mau belajar dari pengalamannya, kita cuma bayar 200 ribu aja kita masih takut kehilangan. Pertanyaan saya satu, Anda kehilangan 200 ribu misalnya gitu ya, Anda kehilangan 200 ribu aja untuk suatu ilmu aja Anda masih pikir-pikir gimana mau dapat 2 juta, gimana mau dapat 20 juta, gimana mau dapat 200 juta teman-teman, bener nggak? Kita coba pikir, uang kecil aja kita nggak bisa keluarin, uang kecil aja kita takut untuk keluarin, kapan uang besar bisa masuk ke dalam dompet kita contohnya gitu. Padahal sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan itu ada harga yang harus dibayar. Contoh jalan tol, kita kalau naik jalan tol pingin lebih bisa lancar, lebih baik, kita bayar jalan tolnya. Sama kalau kita mau lebih bisa lancar, mungkin dalam bisnis kita bicara ya, kita bayar untuk dapat ilmu supaya kita bisa mengevaluasi atau mungkin kita bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama dari orang lain. Kita belajar dari kesalahan orang lain, belajar dari buku-buku yang memotivasi kita atau buku-buku yang bisa memberikan kita ilmu supaya kita bisa bisa punya sukses yang lebih baik ya kan, supaya kita bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama teman-teman. Nah itu kita harus belajar seperti itu. Kalau kita cuma mental gratisan semuanya saat ini ya sudah, gimana mau sukses ya kalau kita semuanya cuma mental gratisan. Yang kelima teman-teman, ini terakhir ya, mental-mental yang harus kita hindari, yaitu mental pengecut. Ya, mental pengecut ini kalau kita punya salah, kita nggak berani mengakuinya, ya kan? Kita merasa benar sendiri. Kita ada orang lain yang mungkin mengkritik kita mungkin merasa kita paling benar. Ya kita mungkin merasa kita nggak peduli lah dengan mungkin orang mengkritik kita dan lain-lain. Nah, padahal sebetulnya ya satu hal itu, semua hal yang kita mungkin putuskan atau kita ambil itu tanggung jawab di diri kita. Ya kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kalau kita punya salah, gentle aja mengakui bahwa ya saya salah, saya harus perbaiki, saya harus evaluasi. Terima kasih untuk kritikannya, terima kasih untuk masukannya, saya akan perbaiki. Nah itu namanya bukan mental pengecut gitu ya, mental gentle. Nah, saya sebutnya mental gentle. Jadi ya kalau memang salah, akui salah. Kalau memang benar, katakan benar. Ya kan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak.
Karena seringkali ini kita lepas dari tanggung jawab kita ini, kalau ada salah ya sudah, karena kita merasa paling benar mungkin, atau kita merasa oh saya nggak salah kok, oh saya, nah coba dievaluasi ya kan. Kalau kita mau sukses kita nggak boleh punya mental yang namanya mental pengecut, terus gentle, akui ya kan. Kalau memang Anda benar, Anda buktikan memang saya tidak melakukan kesalahan ini gitu kan, Anda buktikan ya, masalah itu harus dihadapi teman-teman. Ya saya sering kali itu melihat bahwa diri kita, terutama diri saya ya, saya menganalogikan diri saya bahwa masalah setiap hari pasti ada, ya masalah entah itu dari pekerjaan atau dari keluarga, entah itu dari kehidupan sehari-hari, itu selalu ada. Nah, kelihatan dewasa atau mungkin kita ini bisa dikatakan sukses itu salah satunya juga bukan cuma masalah uang ya kan. Kedewasaan seseorang itu juga berbicara tentang tanggung jawab. Jadi ini kuncinya. Kalau kita mental gentle, kita mental berani ya kan, tidak pengecut, kita harus hadapi ya masalah yang ada di depan dengan kedewasaan, dengan tanggung jawab. Oke, thank you teman-teman. Kalau suka video ini share ke teman-teman Anda ya, berikan komentar positif. Dan kira-kira nih teman-teman, saya yakin semuanya bisa punya mental pemenang ya di sini ya. Tulis di kolom komentar, saya punya mental pemenang gitu ya. Thank you, sukses selalu dan selalu salam hebat luar biasa. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Thank you.